bersama firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang sudah disampaikan Pak Andre lewat flyer yang ada, itu kitab Efesus, Pak Andre. Ya. Dalam flyer itu Filipi, Pak. Oh, tapi salah ya? Dalam prolog itu Efesus, Pak. Ya. Oh, ya. Oke. Bukan Filipi, Efesus, Pak. Ya. Efesus ya? Pasal yang keempat. Ya. Efesus pasal yang keempat. Pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan 21. Ya. Kitab Efesus ini surat kiriman Rasul Paulus pada jemaat di Efesus, ya. Pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan 21. Saya bacakan untuk kita semua, ya. Doa Paulus, ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Prolognya Pak Andre, silakan. Oke. Ya, boleh. Alright. Tema hari ini masih sama yang kemarin, ya. Saling membangun dalam iman. Ya. Firman-Nya di Efesus, ya. Efesus 3, 14 sampai 21. Betul? Ya. Efesus 3 kan? 14 sampai 21. Efesus 3, Pak. Ya, itu salah Pak yang di chat itu Pak. Filipi itu. Salah ya? Efesus kan? Betul? Ya, Efesus Pak. Bukan Filipi itu Pak. Filipi. Enggak, maksudnya yang benar Efesus Pak. Yang benar Efesus 3. Ya. Yang di sini tulis Filipi 3 Pak. Iya, mungkin salah ketik. Ya. Oke. Alright. Prolognya itu Pak. Prolognya ya, Efesus 3 ayat 14-21. Oke. Surat ini ditulis oleh Paulus untuk jemaat yang di Efesus, yang di dalamnya tercatat rencana kekal dari Allah. Untuk apa? Untuk menyatukan segala sesuatu dalam Kristus serta peran gereja di dalam rencana itu. Efesus adalah kota yang makmur, ya, kota besar nih, dan kosmopolitan, ya, dengan berbagai macam kepercayaan dan praktek keagamaan. Jemaat di Efesus terdiri dari orang-orang Yahudi dan orang bukan Yahudi yang telah percaya kepada Kristus. Ada mikrofon yang bocor, bisa dimatikan? Ya, tolong co-host bisa mematikan mikrofon yang bocor. Ya, sampai di mana saya baca tadi. Oke, namun hal ini menimbulkan kekhawatiran di dalam diri Paulus tentang pertumbuhan rohani serta pemahaman mereka tentang kasih Kristus. Di dalam suratnya, Paulus juga menyampaikan doa syafaat untuk jemaat di Efesus. Mari kita perhatikan apa saja isi pesan dari Paulus, apa yang Paulus mau agar jemaat di Efesus tahu tentang kasih Kristus, serta apa saja yang Paulus harapkan terjadi bagi jemaat di Efesus lewat doa syafaatnya. Renungkan juga, ya, hal apa yang Paulus katakan tentang Allah dalam menjawab doa-doa kita.
Oke, silakan Pak Karel. Saya mau bagi dua ya. Ya, silakan diisi dulu. Sementara saya persiapkan. Oke, ya. Kita sama-sama kita akan masuk dalam sharing score. Sementara Pak Andre akan bagi kita dalam 2 breakout room, ya. Jadi masing-masing kita nanti akan bisa sampaikan sesuatu, ya. Dari pembacaan kita sharing bersama firman Tuhan dari Efesus pasal yang ketiga ayat 14 sampai 21. Seperti biasa kita pakai sistem skor, SKOR, tentang kebenaran, ya, tentang sasaran kebenaran, tentang kondisi atau teguran, tentang opsi atau pilihan, perbaikan, dan yang terakhir rencana kita, komitmen kita untuk merubah hidup ini sama seperti apa yang difirmankan Tuhan dalam kitab Efesus pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan 21. Ya. Kita akan masuk dalam breakout room. Oke, saya masukkan ya. Ya. Bagus. Oke. Ya, oke. Cukup waktunya kan? Cukup lah. Lebih dari tiga orang aja. Nah, 3 orang saja. Ya. Ya, tadi kemarin saya salah tulis Filipi padahal Efesus. Ya, Efesus 3. Ya, bukan Filipi. Ya. Mohon, tapi yang di flyer benar, tapi yang di keterangannya salah di keterangannya. Alright. Ya, nggak apa-apa. Iya, saya. Oh, ternyata. Ya. Oke, no problem. Ya, ada yang ini happy siapa tuh Daryono. Daryono itu Happy Manulang kah? Betul? Ya, iya Pak, iya. Oh, cakap lah. Biasanya Happy Manulang ditulis Happy Daryono. Happy Manulang tahu saya. Nah, tahu, semua orang tahu, seluruh dunia tahu. Itu nama suami Pak, saya taruh di belakang. Ya, cakap lah. Ya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Bu Happy, ya selamat bergabung ya. Masih ingat kan skor? Ya, jadi apa? Gampang kan? Ini Efesus 3, ya sering kita baca lah ya. Efesus 3. Oke, ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Ini Ibu Jun sudah kirim apa itu sistem skor ya. Tadi Ibu Jun kan sama-sama Pak Karel. Pak Karel pasti sudah jelaskan lah apa itu skor kan. Saya tulis juga ada di WA pribadinya Ibu Jun. Jadi supaya paham. Jadi ada kesulitan nggak untuk sistem skor? Ini penting, ini latihan untuk menyampaikan arti-artinya kepada suami kan. Ya. Ya, ada yang mau ditanyakan mengenai Efesus 3, Ibu Jun? Udah jelas Pak. Jelas ya. Ayat 20 yang luar biasa, ayat 20 lah. Dia melakukan jauh lebih banyak. Jauh dari lebih apa yang banyak. Betul. Ya. Ternyata yang maksudnya berapa? Dikasih 500 gulden. Jauh lebih banyak daripada apa yang dipikirkan. Iya nggak? Ya. Ya, luar biasa nggak? Itu luar biasa. Dikasih 500 gulden. Nggak ada yang terpikir. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada Ibu siapa lagi? Ibu Happy, Ibu Ria di rumahnya Pak Bambang nih, Ibu Happy. Ya Pak, tapi Ibu Ria tadi nggak muncul. Tak panggil. Dia kerja, dia masih kerja. Oh, mungkin monitor ya. Monitor dia kerja dia. Oke. Ibu Happy, ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Silakan. Mengenai Efesus 3. Kan pendek aja nih firmannya kan. Ya saya tadi tentang sharing aja tadi sama Pak Bambang, Pak. Oh ya. Ini akhir zaman. Akhir zaman itu kenapa sesama hamba Tuhan itu saling menjatuhkan? Padahal harusnya kita itu saling mendukung, saling menopang, apalagi untuk mengabarkan firman Tuhan, untuk menyelamatkan manusia, apalagi yang belum kenal firman, untuk memberitahukan kepada orang yang belum kenal firman.
Tetapi dengan hamba-hamba Tuhan belakangan ini, aduh, saling menjatuhkan, saling, ya, bukan saling mendukung gitu, ada kesatuan hati, Pak. Ya, justru karena kalau kita senang bangga gitu ya, hamba-hamba Tuhan saling bersatu, mungkin walaupun berbeda sinode ya, tapi akhir zaman ini saya lihat hamba Tuhan itu malah nggak bikin jadi contoh, Pak. Nggak jadi contoh kalau saya bilang, saling menjatuhkan. Ya. Itu akhir-akhir belakangan ini saya lihat. Nah, di situ saya merinding, Pak, kalau ini. Jangan sampai kita nanti dimuntahkan Tuhan. Nyala kau pembuat kejahatan, kata Tuhan. Aku sudah berbuat ini. Hei, kau pembuat kejahatan, enyah kau di hadapanku. Jangan sampai. Ya. Itu yang saya lihat akhir Iya, belakangan ya. ini, Pak. Itu Itu tadi sharing saya itu sama Pak ayat Bang. Oke, nggak iya, apa-apa, nggak apa-apa, Bu. ayat emas Pak Andre. Ya, oke. Nanti ketemu Matius 7 nanti. Biar nanti ketemu Matius 7 itu. Yang ngoceh-ngoceh itu Iya. Matius 7, 21, 23. Nanti ketemu nih. Oke, mantap, Bu. Oke, Ibu Jun, ada yang mau ditanyakan mungkin? Tanya aja, Bu Jun. Ada pakar-pakarnya nih, ada Pak Karel, ada Pak Bambang. Nah, itu aman itu. Pak Bu Jun, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan atau ya ada yang ditanyakan nggak apa-apa, boleh. Ya. Ya, itu ayat 18 luar biasa. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Ya, berarti kita ya bersama-sama orang kudus untuk memahami betapa lebar dan panjangnya dan tingginya kasih Kristus. Yes. Luar biasa ya, itu Ya. aja. Oke, jadi keren ya hari ini ya, Efesus 3 ya. Oke, Ya. oke. Nah, Bu Jun ditegur apa, Bu? Lewat Efesus 3 ini. Apa? Ditegur apa? Bisa disampaikan. Teguran apa? Lewat Efesus 3 ke Ibu Jun secara pribadi. Supaya kita senantiasa dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Jadi saya rasa tiap hari perlu sekali kepenuhan. Karena kita hidup kan nih kan kiri kanan banyak orang yang nggak percaya ya. Banyak tantangan, banyak kata-kata ini, kata-kata itu yang kita terima dari orang. Jadi saya rasa yang perlu ditegur adalah kita supaya kalau saya ubah, dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Dan khususnya di sini ya Pak, khususnya di sini yang saya lihat bagaimana keadaan di sini, saya perlu sekali untuk mengisi hidupku dengan seluruh kepenuhan Allah. Supaya mampu menghadapi segala sesuatu di sini. Caranya gimana untuk supaya kita mengalami kepenuhan? Saya rasa ya persekutuan sama Tuhan ya. Ujian, penyembahan dan dan punya relasi lah. Maksudnya kemanapun ya kita kan kesini ke sana. Yesusnya kita bawa apa? Yesusnya nggak ada. Maksud aku rohnya kita bawa. Alright. Jadi kita harus perlu terus komunikasi. Ya, ini pentingnya ya. Kalau kita punya relasi, kita punya kasih yang mendalam dari Tuhan, sehingga hidup kita sepenuhnya dipenuhi oleh apa? Kuasanya. Ya enggak? Itulah pentingnya komunitas. Kalau nggak punya komunitas, akibatnya apa? Mengandalkan kekuatan diri sendiri. Itu nggak bisa, omong kosong. Ya enggak? Kita perlunya komsel, perlunya ini seperti inilah, komunitas seperti ini, kita saling menguatkan. Oke, ada yang mau disampaikan, Mama Ita atau Pak Karel yang mau di room tadi? Bambang. Pak Bambang. Ya Pak, bagaimana? Oke, siap. Ya, kalau saya singkat aja Pak, bahwa
kita bersyukurlah yang jelas. Setiap kita mengadakan atau melakukan pertemuan, terus kita bersyukur karena semua yang kita lakukan itu kan dalam rencana Tuhan. Dan semua sesungguhnya kita yang setia pada Tuhan itu kan menginginkan Tuhan menginginkan kepada kita untuk terus memuliakan Tuhan. Amin. Dalam hidup kita. Memang keberadaan kita kan harus memuliakan Tuhan, Pak. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, itu kan kita harus memuliakan Tuhan. Itu tugas kita, Pak. Nah, bagaimana untuk kita bisa memuliakan Tuhan, kita harus hidup dalam kepenuhan Allah. Nah, terus ini sungguh tepat sekali kalau ini diberikan kepada kita. Nah, ini Rasul Paulus itu berpesan kepada jemaat yang di Efesus agar supaya saling membangun iman, ya, saling membangun iman. Nah, untuk bisa melakukan saling membangun iman itu harus ada kasih Kristus dalam hidup kita. Jadi kita harus melakukan dengan tanpa pamrih, melakukan dengan sukarela dan senang, ya. Ada kasih, ya, ada kasih, ya, kepada sesama itu. Nah, mengapa saya katakan tepat sekali? Karena ini sesungguhnya kalau kita cermati di ayat 14-15 ini kan Paulus itu kan berdoa. Jadi artinya bahwa kita, ya, dalam konteks ini kita itu meskipun berbeda di berbagai tempat, kita ada Tangerang, ada di Malang, ada Purwokerto, ada di Italia, itu dipesankan untuk kita supaya bisa saling membangun dalam iman itu, maka kita harus saling mendoakan itu, Pak. 3 kali dia katakan, Pak, ada kata-kata aku berdoa, ya, di ayat yang ke-18, kemudian 9 berapa itu? 16, 18 aku berdoa, kemudian 19 aku juga berdoa. Artinya bahwa kita berdoa di mana kita berada, kita juga bisa membangun, artinya kita Tuhan agar supaya apa yang kita doakan kepada kita sesama itu Tuhan dengar. Jadi lewat doa itu yang kita harus intensifkan. Jadi marilah kita berdoa terus sama saling mendoakan. Kita saling mendoakan dimanapun kita berada. Ini tujuan untuk kebenaran yang saya dapatkan dari pembacaan ini. Jadi di ayat yang ke-18 utamanya, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Selanjutnya di ayat 17, berdasarkan di dalam kasih. Untuk kita saling mendoakan harus ada kasih. Kemudian tegurannya bahwa ya ini memang di dalam Yohanes pun juga Tuhan katakan, jika perintahku adalah, ya, mari di dalam Yohanes 14 itu, ya, saya tidak melebar tapi tentang kasih. Itu memang perintah daripada Allah. Aku perintahkan kepada kamu untuk saling mengasihi agar supaya, ya, kita sama-sama untuk menikmati kehidupan yang dari Allah itu. Jadi itu kira-kira, jadi tegurannya saya diingatkan jangan lupa, kadang-kala Pak beberapa hari ini saya memang lupa untuk mendoakan, ya, teman-teman, ya, kemudian seprofesi hamba-hamba Tuhan, ya, kadang-kala lupa. Nah, ini saya diingatkan ini di Tuhan, apa ya yang ditegur, oh ya, saya kalau doa masih belum, saya kadang-kadang Pak timbul tenggelam mendoakan para hamba Tuhan dan gereja di seluruh, terutama di Indonesia dan di seluruh dunia, agar supaya bisa menyampaikan kebenaran firman Allah, banyak jiwa yang dimenangkan itu. Kemudian perbaikannya, ya, kita harus terus ingat, ya, kalau menurut saya, ingatlah berdoa untuk syafaat, ya, sama. Ya, kemudian rencana atau
komitmen atau rencana saya ya supaya saya diberikan Lama banget. semangat dan ya, roh hikmat dan roh kudus serta itu Pak yang dari saya. Tuhan memberkati. Oke, ya. Oke, silakan Pak Karel kalau ada tambahan. Ya. Dengar saya, ada mungkin ada suara lain masuk ya. Ada teman, ada saudara kita yang berdoa di sebelah ya. Siapa itu? Ada dengar suara dari saudara lain Pak? Nggak ada ya? Nggak ada kok, nggak ada. Nggak ada ya? Oke, ya. Terima kasih semua ya yang sudah sharing bersama untuk kita. Ini doa Paulus ya, pada jemaat di Efesus. Saya kira jemaat di Efesus itu 11-12 lah dan kita Ya. di dunia saat ini. Ada banyak pergumulan, ada banyak penyembahan, ada banyak okultisme, ya. Dan kita ditempatkan di dunia ini. Tapi apa yang disampaikan firman Tuhan? Ya, semua turunan yang dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Nah, kita sudah menerima Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita kuat? Untuk kita kuat. Dikatakan apa? Aku berdoa supaya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu. Sehingga kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Jadi kalau kita ya sudah menerima kuasa Roh Kudus dalam diri kita pasti juga sudah dikuatkan, diteguhkan, dikuatkan untuk kita menghadapi segala problema dalam kehidupan ini, apapun juga. Ya, itu kebenaran dan teguran bagi saya. Saya lihat sini ayat yang ke-20. Ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya, ini kalau kita lihat dalam ayat yang sama, 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa yang kita tidak pernah pikirkan itu yang luar dalam kehidupan ini. Ya. Dan teguran bagi saya, ya, dalam kehidupan ini saya katakan bahwa kita hampir mirip dengan jemaat di Efesus. Banyak hal. Ya. Katakan setelah kita doa, kita berdoa, ya kita katakan kalau doa itu menyerahkan seluruh problem kita, pergumulan hidup dalam tangan kasih Tuhan, kebutuhan kita, rohani kita, jasmani kita. Tapi dalam kenyataan, kelihatan ya, mata jasmani kita melihat tentang katakanlah kebutuhan kita. Ya. Ada keraguan dan timbul keraguan. Apa bisa ya? Dari mana ya? Bagaimana ya? Kita masih bertanya-tanya. Setelah kita doa masih bertanya dalam kehidupan ini. Ya. Apa yang kita mau buat? Tadi menarik sharing dari Jun dari Belanda ya. Orang kan tidak pernah kasih 15 golden. Full golden aja jarang orang kasih. Kalau bisa 15 golden. Dari mana ya? Itu apa yang tidak pernah kita pikirkan. Itu yang Tuhan buat. Saya belajar dari Tuhan hari ini. Ya. Dan saya punya komitmen. Ya. Percaya sungguh akan janji Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memelihara saya dari kecil ya sampai dewasa sampai sekarang ini sudah usia hampir 80 ya. Tapi Tuhan pelihara saya. Dan saya banyak belajar melihat apa yang tidak pernah pikirkan itu yang Tuhan buat gitu. Itu yang menarik sebenarnya. Kalau kita pikirkan, oh saya sudah dengar nanti ada orang yang menolong saya gini, itu biasa kan. Tapi yang tidak pernah pikirkan bahkan apa? Tidak pernah timbul dalam hati itulah yang Tuhan buat buat kita. Banyak hal dalam kehidupan saya yang saya alami seperti itu. Saya tidak pernah pikirkan kalau nanti besok orang kasih ini. Oh tiba-tiba ada orang yang bawa ke rumah, bawa berkat ke rumah. Amin. Bersyukur. Apa saya pernah pikirkan pernah minta tetangga? Enggak. Tapi Tuhan buat.
hal-hal yang kecil kita alami, ya. Mungkin tidak usah sampai dia merasa golden lah, itu gimana besar ya. Tapi hal-hal yang kecil aja, ya. Kita belajar mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk memenuhi segala kebutuhan kita, kita, jasmani kita. Terima kasih Pak Andre. Ya, oke, very good. Ya, ini ada Ibu Marta Deborah. Siapa ya? Selamat Shalom Ibu Marta. Selamat bergabung di Kompak Siang. Ya, kita mulai jam 13.00 kita mulai. Apa temannya Ibu Jun kah? Yang dari Belanda? Ibu Marta Deborah. Siapa nih ya? Bukan. Bukan ya? Halo, selamat siang Ibu Marta. Halo. Nggak monitor ya? Ya, mungkin siapa temannya? Siapa ini? Ada di sini. Ada Ibu Marta Deborah. Ya, oke. Ya, lanjut Pak Karel. Ya, sesi terakhir. Boleh. Lanjut ya. Ya. Kalau tidak ada yang tambahkan lagi, ya, kita akan sampai pada sesi terakhir untuk Lingsum ini, di mana dalam sesi ini, dalam United Prayer, kita akan berdoa bersama-sama, ya, berdoa untuk pergumulan kita, ya, untuk pekerjaan kita, untuk keluarga kita, ya, semua yang hadir di Lingsum ini, ya, pelayanan kita akan dukung semua dalam doa bersama. Mungkin ada yang mau didoakan secara khusus, mungkin ada yang sakit atau yang butuh pekerjaan. Oh ya, Mama Rita, bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan Coki? Tertutup mikrofonnya. Mikrofonnya Mama Ita tertutup. Ya. Oh iya, saya mengucap syukur Pak Karel, Pak Andre, Coki sudah mulai kerja walaupun masih belum stabil, kadang-kadang dipanggil, kadang-kadang tidak, gitu. Tapi udah ada kegiatan-kegiatannya itu ya satu ucapan syukur saya, dan tetap doakan juga untuk keturunannya. Dan saya besok ke rumah sakit UI ini masalah telinga saya kena saraf lah, gitu. Semua itu aja dari saya. Telinga saya. Oh ya. Ya. Telinga ya. Oh iya. Untuk Coki keturunannya juga. Coki keturunan. Ya. Untuk Coki dari Sus Jun dari Belanda. Ada yang ingin mau didoakan? Ibu Jun, ada yang mau kesehatan untuk pelayanan aja Pak, pelayanan saya di sini karena saya tuh punya grup ibu-ibu, ibu-ibu berbagai bangsa, itu grup saya. Jadi ya doakan aja biar nambah bangsa-bangsanya. Oh ya. Ya. Dalam komunitas itu pakai bahasa apa? Bahasa Inggris, pakai bahasa Belanda semua, pakai bahasa Belanda Pak. Cuman Belanda. Mereka semua tinggal sini, tapi ya itu ada yang dari Cina, ada yang dari Iran, Irak, ada yang dari India, ada yang dari Singapura. Jadi itu persekutuan yang saya pimpin di sini. Seneng sih masing-masing dengan kulturnya ya. Orang Indonesianya cuman Bu Jun aja? Orang Indonesia ada dua. Bu Jun sama siapa? Teman. Ada satu dari Ambon juga kah? Bukan, orang Batak. Oh, orang Batak. Oke. Iya. Kapan-kapan diajak lah orang Batak masuk sini. Gitu, oh iya nanti saya kasih tahu dia. Nanti kan ketemu sama ada Ibu Happy Manulang nih. Happy Daryono. Iya, nanti Pak. Mantap. Ini ada besok ada, masih ada, jadi undang besok ya Ibu Jun yang orang Batak yang di Belanda masuk sini nanti ngobrol sama Happy Manulang, ini orang Batak juga tapi kawin sama orang Jawa kelihatannya dia. Ini banyak Bu yang dari Medan, ada Tembu Bolon ya. Iya.
Betul. Simanjuntak. Simanjuntak. Ada Apa? Ibu Uli. Sidauruk. Ya, udah. Oke. Itu aja, mungkin yang lain ada mau doakan? Ya, ini pesan untuk Ibu Mama Ita ya, mengenai Coki yang sudah bekerja ya, yang kadang-kadang on, kadang off ya. Lukas 16 ayat 10 kan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Jadi dikasih karunia apa? Perkara kecil dulu, Bu. Jadi nggak apa-apa. Jadi tidak tetap melekat dengan pokok anggur. Pasti Tuhan akan percayakan. Dia bilang apa? Perkara besar. Enggak percaya agak besar atau setengah besar. No, perkara besar. Dia bilang kan itu. Lukas 16 ayat 10 kan. Enggak pernah bilang perkara agak besar atau setengah besar. No, perkara besar. Setia dulu. Ya, oke. Lanjut Pak Karel. Ya. Oke, kita akan doakan Ibu Ana Coki yang sudah mulai bekerja ya, dan minta keturunan untuk Coki dan Lina istrinya. Saya mohon terus Jun ya, bisa doakan Ibu Ria ya, Ibu Rita ya. Ibu Jun. Iya ya. Doakan bahasa Indonesia aja, jangan bahasa Belanda. Ya doakan ini Ibu Rita. Oh ya. Bahasa Indonesia lah, jangan bahasa Belanda. Iyalah. Jadi kemudian nanti bukan sumber balik. Ibu Rita, halo Mama Rita. Ya. Mama Rita Derbe. Ya. Nanti tolong doakan persekutuan di Belanda ya, yang di bawah pimpinan Jun. Dan berbagai bahasa, berbagai bangsa ya. Ya. Nanti saya akan doakan semua ya. Kemudian Pak Bambang. Halo Pak Bambang, masih ada? Siapa? Masih ada. Ya. Doa berkat. Doa berkat Pak ya. Ya, siap. Siapa? Oke ya. Silakan Sus Jun doakan Mama Rita. Nanti Mama Rita doakan Sus Jun. Saya minta didoakan juga Pak Karel. Ya. Minta didoakan anak saya sama mantu saya supaya mempunyai keturunan Mary Christina sama Relan Suwardai. Yang laki nama siapa? Relan Suwardai. Ya, biasa dipanggil apa? Relan. Relan ya? Iya. Relan. Ya, istrinya? Mary Christina. Mary. Iya. Mary ya? Relan dan Mary ya? Oke. Iya. Ya, oke. Nanti saya doakan Ibu. Silakan Sus Jun. Ibu Jun. Silakan. Oke, mari kita berdoa. Kami naikkan syukur Tuhan untuk saat ini kami bersama, walaupun dalam jarak yang jauh. Terima kasih untuk persekutuan ini. Terima kasih Tuhan mengumpulkan setiap kami. Terima kasih untuk setiap sharing, bahkan firman yang sudah disampaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan lagi hari ini, untuk kesehatan yang kami punya. Terima kasih kami berdoa untuk Ibu Rita dalam menghadapi kehidupan setiap hari. Kami berdoa kesembuhan bagi telinganya Tuhan, karena Engkau berkata, oleh bilur-bilurku Engkau akan mengalami kesembuhan. Hanya oleh bilur-bilur Yesus telinga tersebut dipulihkan, disembuhkan secara sempurna. Ya, karena Tuhan Engkau menyembuhkan segala penyakit, bahkan untuk anaknya dalam bekerja. Tuhan, terima kasih Tuhan terus berkarya dalam hidupnya supaya dia tetap bisa mempunyai pekerjaan yang tetap, seperti apa yang Pak Andre katakan, bahwa setiap ada perkara yang kecil Tuhan akan berikan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya
bahwa Engkau tidak melepaskan kehidupan anak ini. Dia ada dalam genggaman-Mu, Tuhan, dan Tuhan terus memimpin, menuntun hidupnya hari lepas hari. Amin. Kami sungguh bersyukur di dalam nama Yesus. Kami juga mengucap syukur, puji, dan hormat ya Bapa atas persekutuan pada siang ini. Kami sangat diberkati dengan kesaksian-kesaksian Ibu Jun, dengan sharing-sharing firman Tuhan dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21, di mana Engkau juga mengajarkan kami lebih lagi Tuhan untuk berdoa dan bergantung sepenuhnya kepada Engkau ya Bapak. Oleh karena itu kami membawa persekutuan doa yang dipimpin oleh Ibu Jun di negeri Belanda. Tuhan, kami berdoa, biarlah urapan kuasa-Mu, otoritas kerajaan-Mu turun atas persekutuan doa di Belanda ini yang dihadiri, yang diikuti oleh berbagai-bagai suku bangsa yang ada di Indonesia, yang ada di Belanda, yang dipimpin oleh Ibu Jun. Tuhan, itu semua Tuhan masuk dalam rencana-Mu. Itu semua masuk dalam panggilan-Mu, di mana awal kesaksian Bu Jun bahwa bangsa-bangsa akan diberikan kepadanya. Dan ini terbukti Bapak. Ini terbukti Tuhan. Oleh karena itu melalui persekutuan doa ini bagi yang diikuti oleh berbagai-bagai bangsa, biarlah Engkau menjadikan mereka Tuhan seperti anak panah yang ditaruh di tangan para yang ikut berdoa di tempatnya Ibu Jun, di orang-orang yang berbagai bangsa yang Kau pakai Tuhan sebagai anak panah yang akan menjulur setepat pada sasarannya. Bahkan hanya bukan 1-2 bangsa, bahkan seluruh dunia Tuhan akan mengikuti persekutuan doa ini. Entah melalui Zoom, entah melalui apapun Tuhan, Kau bisa pakai. Karena Engkau berkuasa, Engkau dahsyat, Engkau bisa melakukan apa yang lebih tadi dikatakan di Efesus 3 ayat 20. Kau bisa melakukan lebih itu. Dan kami akan melihat kebesaran-Mu, kekuatan-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu, kasih karunia melimpah atas persekutuan yang dipimpin oleh Ibu Jun ini. Terjadi Tuhan sesuai kehendak-Mu. Urapan kuasa itu turun dan mengurapi seluruh peserta yang ada yang dipimpin oleh Bu Jun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami menyerahkan persekutuan ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kebersamaan kami sampai dengan siang sore hari ini Tuhan. Kami bisa berdoa bersama-sama dan memberkati kami semua Tuhan. Berdoa untuk anaknya Ibu Happy, Mary, dan suaminya Tuhan, Engkau bukakan kandungan dari anak Mary Tuhan. Apapun juga yang kedua anak ini lakukan Tuhan. Apa yang mereka rindukan dan dirindukan oleh Ibu Happy untuk mendapat anak, mendapat keturunan, mendapatkan cucu, Tuhan berkati mereka. Amin. Segala sesuatu itu mungkin bagi Engkau. Bagian kami adalah mengerjakan apa yang bisa kami lakukan. Dan semua itu biarlah rencana Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami. Amin. Seperti yang kami doakan Tuhan untuk Ibu Uli yang ada di Padang Tuhan, dan juga anak Coki dan Lina, dan juga anak Ibu Happy. Tuhan memberi mereka keturunan sesuai dengan rencana dan waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Yang mengucap syukur juga bersama-sama berdoa untuk semua yang hadir peserta dalam link Zoom ini Tuhan. Ada Ibu Ria Worang dari Itali, Ibu Marta Deborah Tuhan, Pak Bambang, Ibu Jun, Mama Rita di Depok, dan Ibu Happy Tuhan, Pak Andre,
Tuhan, kami serahkan semua kekasih-kekasih kami Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Kuatkan kami semua Tuhan, teguhkanlah hati kami untuk kami tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kami. Kami imani Tuhan, seperti Efesus tadi katakan, Efesus 3:20, apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita lihat, tidak pernah terdengar, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati Tuhan, itu yang Tuhan akan buat dalam kehidupan kami semua. Sehingga apapun yang kami kerjakan, semuanya berhasil. Nama Tuhan dimuliakan. Khusus kami berdoa untuk Pak Andre Tuhan, yang memimpin Lingsum ini Tuhan. Beri dia hikmat, kebijaksanaan Tuhan. Sehingga Lingsum ini bisa berjalan dengan baik. Dan lihat Lingsum ini Tuhan, ada banyak jiwa yang dimenangkan. Mereka yang bergabung di Twitter, mereka yang bergabung di Facebook, di Instagram. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Saya mengucap syukur untuk semua yang dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima berkat. Haleluya. Pak Bambang. Maha besar Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kasih-Mu, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Hari ini sampai selama-lamanya. Itulah yang menjadi keyakinan dan iman kami kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami bersyukur kepadamu. Oleh karena pemeliharaan kasih-Mu dan penyertaan kuasa-Mu, kami boleh ada bersama-sama di dalam Zoom kompak siang hari ini. Dan kami bersyukur juga Tuhan kepadamu bahwa atas penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu perjalanan Zoom kami siang hari ini, Engkau sungguh memberkati kami. Karena lewat Zoom siang hari ini Tuhan, apa yang sudah dan telah kami bersama-sama dengar, saling menyaksikan lewat masing-masing pengalaman hidup kami dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh diingatkan kembali, kami boleh diteguhkan kembali oleh firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Bapa. Engkau mengingatkan dan menegur kami Bapa, agar supaya kami terus tetap dengan iman, percaya kepadamu bahwa Engkau adalah Allah, sumber kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami dengan yakin dan percaya, dengan iman, bahwa siang hari ini berkat-Mu turun atas setiap kami yang telah menyerahkan seluruh masalah dan problema di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa darah-Mu, bersama-sama kami katakan bahwa yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang belum memiliki keturunan, kiranya juga Tuhan, kami mohon kepadamu dengan iman bahwa pada waktunya, tepat pada waktumu Tuhan, Kau akan bukakan kandungan bagi saudara-saudara kami siang hari ini yang sungguh memerlukan pertolongan, sehingga mereka akan mengandung ataupun memiliki keturunan ilahi yang betul-betul daripadamu Tuhan. Itulah yang menjadi iman percaya kami pada siang hari ini. Demikian juga kami menyerahkan di dalam setiap kita yang Kau telah percayakan melayani Engkau dimanapun kami berada. Kami yakin juga Tuhan kepadamu, Engkau tidak akan pernah meninggalkan. Engkau tidak akan membiarkan setiap kami
yang telah mengambil bagian di dalam pekerjaan. Dengan iman juga Tuhan, Kau akan memperlengkapi kami, Tuhan. Yang di luar daripada pikiran kami, apa yang kami pikirkan, apa yang kami tidak pikirkan, Tuhan. Engkau sediakan bagi kami, Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur dan terima kasih kepadamu, Bapa. Untuk itu Tuhan, kami akan mengakhiri pertemuan Zoom siang hari ini. Mari saudara-saudaraku yang telah diberkati Tuhan, sama-sama kita mengangkat tangan. Terimalah dan bawalah berkat kasih karunia, rahmat, damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan, pertolongan, persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Bawalah, terimalah, dan bawalah berkat daripada Allah dengan sukacita, damai sejahtera, dan dengan ucapan syukur. Mari yang telah diberkati Tuhan pada siang hari ini, sama-sama kita katakan amin. Amin. Oke.